sahabat ICCA, saat ini saya sudah terhubung dengan Mas Aditya Bakri dari Ditjen Perbendaharaan. Halo Mas Bakri. Halo Mbak. Halo Mas Bakri, apa kabar? Ya baik Mbak, kebetulan lagi WFH jadi tetap semangat lah walaupun di rumah. Iya, harus semangat terus ya. Oh, sekarang lagi di rumah ya? Iya, kebetulan lagi jadwal WFH Mbak. Oke. Tapi sebelumnya Mas Bakri boleh perkenalan dulu nih sama sahabat ICCA, mungkin ada yang belum tahu siapa Mas Bakri dan mengikuti lomba apa sih di tahun 2020 ini. Boleh nanti diceritakan pengalamannya juga. Ya, oke baik. Selamat sore teman-teman dari ICCA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Bakri. Saya agent back office dari Ditjen Perbendaharaan, nama kontak senternya HIDJPB. Untuk tahun 2020 ini saya kebetulan ikut kembali di ajang The Best Contact Center Indonesia untuk kategorinya Best of the Best Agent Back Office. Seperti itu Mbak. Jadi ini tahun kedua saya mengikuti kompetisi ini. Setelah tahun lalu pertama kali ikut di lomba The Best untuk kategori yang sama yaitu di back office. Sudah kedua kalinya ya? Iya. Mungkin ada yang belum tahu nih Mas Bakri, dari sahabat ICCA, Mas Bakri ini sebelumnya pernah menang lomba apa sih? Oh ya, baik. Jadi tahun 2019 kemarin saya ikut The Best Contact Center Indonesia 2019 di kategorinya back office dan mendapatkan gold medal Mbak. Jadi kemarin menang sebagai runner up berarti ya kalau gold di tahun 2019 dan tahun 2020 lanjut lagi dipercaya untuk mewakili HIDJPB untuk ikut kategori best of the best. Best of the best ya, luar biasa sekali. Akhirnya mendapatkan kesempatan kedua kalinya untuk mengikuti Best of the Best ya Mas Bakri ya? Iya Mbak. Iya. Lalu apa sih yang memotivasi Mas Bakri, wah ini gue harus ngikut lagi nih di 2020 untuk mengikuti The Best Contact Center Indonesia tahun ini gitu, setelah sebelumnya menang gold ya? Ya. Jadi kalau bicara motivasi ya Mbak, motivasi saya sih ada dua sebenarnya. Motivasi personal, yang kedua adalah motivasi saya sebagai seorang agen di organisasi saya di Ditjen Perbendaharaan. Yang pertama motivasi personal saya karena saya pribadi tipe orang yang suka akan tantangan yang baru Mbak. Jadi menurut saya mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2020, lebih tepatnya sih mengikuti kategori Best of the Best ya. Itu merupakan wadah pengembangan diri saya untuk kedepannya gitu. Apalagi secara soft skill pasti akan lebih tinggi lagi pressure-nya, apalagi lawan-lawannya adalah para juara-juara juga yang beberapa sebenarnya sudah bertanding sama saya di tahun lalu, tapi ada juga yang baru saya hadapi juga juara dari kategori back office large ya. Nah, jadi menurut saya akan sangat berguna sih bagi pengembangan personal saya. Selain itu karena BOTB ya, berarti kan saingannya adalah yang terbaik ya. Jadi bisa upgrade lagi nih kemampuan saya sebagai agent contact center dan saya bisa mengukur sejauh mana sih milestone saya sebagai seorang agent contact center. Terutama saya mewakili agent contact center pemerintahan ya, yang kadang kan mungkin secara kita bicara aturan dan lain akan lebih ketat daripada untuk contact center yang non pemerintahan. Dan secara personal juga saya punya motivasi ingin merubah mindset contact center pemerintahan tuh yang kaku dan membosankan gitu. Jadi kita juga bisa loh agent contact center pemerintahan tuh lebih luas dan juga lebih aktif terutama di kegiatan-kegiatan seperti kegiatan lomba The Best Contact Center Indonesia ini. Lalu yang kedua untuk motivasi organisasi, kebetulan ini adalah penugasan juga Mbak dari pimpinan. Jadi karena kemarin menang, akhirnya pimpinan menunjuk saya lagi untuk ikut tahun ini dan diberi kepercayaan untuk menjadi perwakilan organisasi. Jadi mau nggak mau ya saya harus siap gitu dengan segala macam tantangannya, terutama di era pandemi seperti ini, pastikan effortnya akan lebih besar ya dibanding tahun lalu ketika mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2019. Tapi itu saya jadikan motivasi juga karena untuk pembuktian eksistensi juga di HIDJPB di dunia contact center. Jadi mungkin sebelumnya mungkin orang akan lebih familiar dengan kering pajak atau Bravo Bea Cukai. Nah, sejak saya ikut tahun lalu saya ingin
orang-orang praktisi di dunia kontak center tuh lebih kenal kami gitu, HDJPB dan Ditjen Perbendaraan. Betul. Dan pastinya saya pengen bisa berkontribusi nyata bagi Kementerian Keuangan sih, salah satunya dengan jalur kontak center di mana saya berkarir ini. Mungkin itu sih Mbak motivasinya. Ya, luar biasa sekali. Nah, dengan kemasan TBCSI yang berbeda ini Mas Bakri, hal apa sih yang dirasakan Mas Bakri saat mengikuti ujian tahun ini dengan tahun yang sebelumnya? Ya, baik. Kalau bicara tentang perbedaan pasti banyak ya Mbak ya. Terutama yang paling utama kan kita tahun ini lombanya diadakan di tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi nggak cuma lomba sebenarnya, tapi kehidupan kita pun sebagai seorang agent, sebagai seorang pekerja itu kan sudah berubah mindsetnya dari yang sebelumnya. Kita terbiasa bekerja di kantor, apalagi sebagai seorang agent back office kan tugasnya adalah berkoordinasi dengan orang banyak ya. Dan koordinasi itu kan memang lebih mudah dilakukan ketika kita bisa ada tatap muka juga dengan orang-orang yang berkaitan dengan kita. Nah, di sini dengan pola baru, keterbatasan tatap muka, dan juga kita mengenal istilah work from home, new normal. Nah, saya tadinya kira The Best Contact Center Indonesia 2020 ini kan tadi sempat ada wacana untuk dibatalkan, namun ternyata kan lanjut nih. Dan ternyata memang ketentuannya adalah full secara daring. Jadi sebagai seorang peserta pun saya juga harus adaptasi nih dengan pola lomba yang baru ini. Terutama kalau segi persiapan lomba kan kalau tahun lalu ada yang namanya kegiatan pembekalan tuh, di mana kita dikumpulkan, diberikan pelatihan dan materi-materi. Nah, tahun ini kan tidak ada lagi pembekalan seintens itu. Jadi tahun ini kita harus lebih mandiri dalam persiapan mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2020. Nah, yang pasti seperti di awal tadi saya bilang, setelah adanya WFH, maka pola kerja kita kan juga berubah nih Mbak. Jadi kita biasa di rumah itu ya berkumpul dengan keluarga, tapi sekarang kita dituntut untuk bekerja. Nah, ditambah lagi sekarang kita udah di rumah, keluarga kerja, ditambah lomba ICCA. Nah, berarti kan otomatis kita harus bisa bagi waktu nih, kapan kita fokus untuk kerja, kapan kita untuk keluarga, dan yang pasti untuk lomba juga jangan sampai ditinggalkan, karena kita kan harus mengoptimalkan juga yang namanya work-life balance. Seperti itu sih Mbak. Ada hambatan tersendiri nggak sih Mas Bakri selama WFH, lalu juga sekarang ditambah dengan mengikuti lomba, jadi bagaimana sih mempersiapkan hal itu semua gitu? Boleh dikasih tahu sedikit mungkin Mas Bakri? Ya, jadi kalau hambatan kan yang pasti kebiasaan ya. Jadi kebiasaan kita yang biasanya kita pagi hari kita bangun, kita siap-siap berangkat kerja, kita sampai tempat kerja, semua sudah tersedia gitu Mbak di meja kerja. Maksudnya semua peralatan kerja kita sudah tersedia di situ. Nah, sekarang kan dengan adanya penyesuaian ini, kita work from home, berarti mau tidak mau kan kita harus menyiapkan juga nih alat-alat kita untuk bisa bekerja dari rumah. Yang pasti kan kita harus mempersiapkan diri kita juga, walau kadang kan banyak orang berpikir bahwa WFH santai nih di rumah. Padahal ternyata tuntutannya malah lebih tinggi yang saya rasakan, apalagi sebagai seorang agent. Betul. Ya, sebagai seorang agent contact center kadang bisa sehari itu sampai 3 kali kita nge-zoom, apalagi kan tahun ini saya juga terlibat di satu proyek nih di instansi saya untuk integrasi CRM contact center ke Menq. Nah, jadi di situ ya mau nggak mau time manajemennya itu tadi yang harus diatur. Bagaimana yang biasa kita bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, sekarang kita juga ya mau nggak mau harus standby, tapi tetap ketika jam kerja itu berakhir ya kita akan kembali juga untuk ke keluarga kita, karena tadi itu kita harus tetap membalancekan antara pekerjaan maupun keluarga. Dan ditambah dengan lomba ini yang pasti ketika ada waktu luang, biasanya saya juga baca-baca lagi nih materinya, terutama untuk ujian online ya, karena ujian online di tahun lalu pula yang membuat saya kalah dari lawan saya. Seperti itu sih Mbak. Tapi sekarang optimis ya untuk mendapatkan platinum? Ya, bismillah Mbak. Bismillah ya. Jadi selama pandemi ini tanggung jawabnya malah lebih besar ya Mas Bakri ya? Iya benar. Oke. Lalu persiapan apa sih yang dilakukan Mas Bakri dalam mengikuti ujian online individual kemarin? Ya, jadi kalau persiapan ya Mbak, bicara persiapan, mungkin saya akan cerita sedikit nih di tahun lalu. Jadi di mana strategi saya di tahun lalu tuh sebenarnya saya hanya fokus di presentasi Mbak. Jadi untuk ujian online prioritas kedua lah buat saya. Jadi saya udah
tetapkan dari awal, ya udah ini karena ujian tertulis ini juga berapa kali tryout ternyata susah ya, dan ternyata nilainya juga beberapa kali nggak mencapai target, ya udah akhirnya oke, saya lepas di sini, saya akan kejar di presentasi. Dan ternyata di tahun lalu strateginya bisa dibilang cukup berhasil, namun tidak sukses 100%. Karena balik lagi ketika saya sudah maksimalkan di presentasi, dan saya tahu dapat nilai presentasi tertinggi pun, tetap gagal mendapat platinum karena ujian tulisnya masih kalah oleh peserta yang mendapatkan platinum. Nah, jadi di tahun ini ya strategi itu saya rubah lah. Jadi saya rubah, saya harus seimbangkan nih kedua komponen tersebut. Jadi saya persiapkan diri lebih baik lagi nih untuk ujian online. Terutama kan untuk ujian online ini materinya seperti kita ketahui, materi tentang kontak center kan sangat luas ya Mbak ya, apalagi terkait dengan itu kan kita lebih butuh pemahaman. Nah, jadi kalau tahun lalu saya adalah model yang menghafal materi, tahun ini saya cari pemahaman. Jadi untuk konsep ini kira-kira dipahaminya seperti apa sih? Karena kan untuk soal ujian online-nya, seperti yang kita ketahui, kadang 1-2 kalimat diubah itu akan mengubah semua jawaban ya. Jadi kalau kita hafalkan soalnya atau bahkan model kalimatnya pun menurut saya sia-sia sih, karena memang dari panitianya sendiri saya akui cukup jago sih untuk mengganti satu kata di tengah-tengah kalimat itu sih Mbak. Jadi agak terkadang terkecoh gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Tapi alhamdulillah mendapat kalau baca cepat nih pertanyaannya, oh ini nih jawabannya, ternyata ada satu kalimat nih diselipin di tengah-tengah yang bisa merubah jawabannya, kan itu. Mungkin itu sih Mbak. Tapi akhirnya alhamdulillah mendapatkan nilai tertinggi ya Mas Bakri. Ya, alhamdulillah Mbak. Lalu ada tantangan tersendiri nggak sih Mas Bakri pada saat mengikuti ujian online selain persiapan yang sudah dilakukan ya? Ya, jadi kalau tantangannya sendiri, yang pasti kan karena tahun ini ujiannya full online ya. Maksudnya kan kalau tahun lalu kita cuma datang ke suatu tempat, kita siap ujian nih. Kalau tahun ini kan kita ujian di tempat kita masing-masing, otomatis kan harus ada persiapan selain diri kitanya, kita juga harus ada persiapan teknis. Jadi kita harus siapkan juga terkait dengan tools-nya, terutama kan kita ujian akan menggunakan koneksi internet. Nah di situ kemarin yang saya lakukan sih mengikuti masukan dari teman-teman di grup itu juga, bahwa nanti ujiannya pakai laptop aja, tapi Zoom-nya untuk pengawasan pakai handphone, dan ternyata lumayan ngaruh sih. Jadi membuat koneksi saya lebih stabil ketika ujian. Jadi tidak ada permasalahan teknis yang berarti sih kemarin pas ujian. Termasuk juga mungkin tantangan lainnya adalah karena pengawasannya via Zoom, pengalaman dari tryout juga, kadang ada beberapa peserta yang menanyakan permasalahannya itu kan melalui Zoom ya, jadi otomatis suaranya muncul juga. Jadi kita kerjain ini lagi fokus, tiba-tiba terdistract lah sedikit, minimal kita akan nengok nih. Bahkan kemarin saya sendiri pun pas ngerjain, karena sambil ada Zoom-nya aktif itu, ya udah saya kadang kalau lagi bingung nyari jawaban ya saya buka aja Zoom, saya geser-geser, saya lihat ekspresi orang-orang yang ngerjain gitu. Oh, ada yang mukanya lagi stres, ya udah berarti ada temennya gitu. Kalau ada yang terlihat berhasil gitu, jadi motivasi juga nih, berarti ya udah berarti ini bisa nih dikerjakan. Mungkin seperti itu sih Mbak. Kalau lebih ke tantangan, ya yang paling utama yang saya bilang di awal tadi, tantangannya adalah manajemen waktunya. Karena kan persiapan ujian online bisa dibilang singkat ya tahun ini. Kalau tahun lalu ada pembekalan, berapa kali tryout, nah kemarin kan cuma ada 1 kali tryout ya. Dan alhamdulillah sih kemarin tryout juga berhasil lewat dari passing grade. Jadi saya harus bisa bagi waktu itu sendiri, karena memang dengan WFH pun tidak menjamin bahwa kita lebih santai gitu, itu yang saya rasakan. Apalagi load pekerjaan, tanggung jawabnya lebih besar ya. Iya, load pekerjaan sekarang pun lebih tinggi gitu. Jadi sehingga waktu untuk belajar dan persiapan online itu yang memang harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi kemarin juga ketika waktu ujian itu sebenarnya itu adalah ada jadwal saya juga untuk shift sebagai agent back office gitu. Dan biasanya ketika lagi jadwal akan banyak juga orang-orang yang mengkontak, biasanya lewat WA atau telepon dan lain-lain. Nah, berarti kemarin saya harus fokus. Jadi untungnya ada dukungan juga dari pimpinan saya. Jadi ketika kemarin ujian online, kami semua dibebas tugaskan sih dari shift, dan diinformasikan juga kepada tim-tim teknis. Jadi bahwa
para agen kami ini sedang ikut ujian nih. Jadi memang dukungan pimpinan kemarin sangat kami rasakan juga dalam menjalani ujian online. Selain dukungan dari Seperti pimpinan, dari pimpinan, lalu peranan perusahaan dalam mengikuti ujian online ini bagaimana, Mas Bakri? Ya, kalau yang pasti kita maju lomba sebagai satu buah tim ya. Jadi di sini mungkin kalau tahun lalu yang ikut dari kami di Ditjen Perbendaraan mungkin tidak sebanyak sekarang. Nah, jadi itu yang saya rasakan juga ketika tahun lalu kami ikut, kalau tidak salah tahun lalu kami hanya ikut yang individu itu ada 4 orang, sisanya adalah business contribution gitu, dibanding yang lain ikut yang lebih banyak gitu. Jadi ketika datang ke tempat lomba tuh, yang lain rame banget nih pasukan. Ya udah, kita dengan pasukan yang bisa dibilang minimal, tapi kita juga punya semangat nih bahwa dengan yang minimal ini kita bisa nih membuktikan diri kita. Dan ternyata alhamdulillah kan tahun lalu 3 orang individu menang ya dari 4. Nah itu paling pengalamannya seperti itu. Jadi dievaluasi juga dari putusan tahun ini bahwa kita kirimkan lagi yang lebih banyak, dan kita yang sudah menang mau tidak mau memang harus diberikan target yang lebih tinggi. Kebetulan ikut BOTB ini, dan yang pasti kalau dari perusahaan supportnya luar biasa sih kalau menurut saya. Bahkan kami juga dibentuk sebuah tim, di situ ada teman kami yang juga sebagai PIC, dan biasanya kami akan sharing terkait persiapan. Biasanya lewat Zoom sih, karena kan sekarangnya online ya. Padahal untuk timeline-nya sebenarnya sudah ada, bahwa kita akan lakukan nih pembekalan bareng-bareng di kantor gini, tapi semua balik lagi karena COVID itu tadi, kita jadi WFH ya, adaptasi lagi. Dan yang pasti dukungan dari pimpinan yang paling utama adalah ketika kami diberikan kesempatan untuk melakukan work from gitu. Jadi maksudnya, jadi kami lebih siap aja sih ketika mau masing-masing tentunya. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Bakri. Selain tadi disebutkan ada kesulitannya ada pada saat pengisian soal ya, terkecoh dengan soal-soal yang diberikan. Lalu ada kesulitan lain nggak sih yang dihadapi pada saat mengikuti ujian online ini? Ya, kalau yang pasti kalau yang kemarin sih kesulitannya lebih ke beberapa soal yang kayak misalnya belum ada nih sebelumnya muncul di tryout gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baru ikutan lomba nih, dia akan merasa, ini nggak ada nih soal ini kemarin. Nah, tapi karena saya sebenarnya udah pernah ikut juga tahun lalu, jadi saya juga udah merasa, udah, saya akan berekspektasi bahwa akan ada soal-soal yang tidak terduga nih yang muncul. Tapi kalau memang berbicara tingkat kesulitan sih, kalau menurut saya lebih sulit tahun lalu, Mbak. Oh iya, tahun ini lebih simpel ya? Lebih bisa dicerna sih, Mbak. Oke. Lalu bagaimana sih cara mengatasi atau menghadapi setiap kesulitan tersebut, Mas Bakri? Ya, kalau cara menghadapinya balik lagi, Mbak, yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa saya rubah nih mindset saya. Jadi bahwa untuk ujian online kali ini saya tidak usah menghafal semua materinya, tapi saya pahami setiap konsep dari poin-poin yang akan dipertanyakan seperti itu. Dan yang pasti kan dengan pemahaman konsep akan materi ujian, saya merasa lebih siap nih pas ujian. Terutama mungkin ngaruh juga karena kemarin saya ujian di rumah ya, jadi lebih rileks aja sih maksudnya. Saya merasa kalau tahun lalu kan memang pressure-nya akan lebih besar ya, karena kita dikumpulkan di satu ruangan, kita melihat lawan-lawan kita juga di situ walaupun beda kategori, jadi lebih kayak ujian masa sekolah sih kalau tahun lalu ya. Kalau tahun ini kan lebih kayak ya udah kita lagi ikut kuis nih, ya udah lebih rileks aja sih tahun ini. Dan yang pasti memang karena dukungan dari keluarga dan juga dukungan dari kantor pun juga lumayan besar, jadinya kita lebih semangat aja untuk mengikuti ujian online kemarin. Dan salah satu yang bikin saya lebih santai kemarin karena memang dibilang bobotnya cuma 10%, Mbak. Jadi secara nggak langsung ya udah bobotnya 10%, nothing tulus aja, jadi kerjain aja seperti itu. Yakin aja yang penting ya, Mas ya? Iya. Oke. Lalu setelah mengikuti ujian online kemarin ya, apa perasaan Mas Bakri pada saat setelah diumumkan nilai, lalu nilainya tertinggi ternyata. Terus perasaan Mas Bakri seperti apa nih? Ya, kalau perasaan sebenarnya pas biasanya ini, kita kan pas ujian tuh kita akan deg-degan ya pas submit nih. Jadi kita mau submit, nanti dulu lah kita baca ulang, ternyata waktunya masih ada nih. Kalau
nggak submit, ntar nggak kelar-kelar. Sedangkan udah harus kerja lagi nih nanti siang. Nah, jadi kemarin tuh akhirnya ya udah saya bismillah aja, maksudnya saya coba submit dan ternyata di situ keluar nilainya saya lihat 90. Oh, alhamdulillah nih, lumayan lah menurut saya karena sudah melewati passing grade dan saya kan posisi kemarin tidak tahu nilai yang lain. Ya udah, akhirnya saya tunggu aja dulu di grup, biasanya di grup tim kami kebetulan PIC-nya nanya nih, nilai kalian berapa dan teman-teman mulai menyetorkan nilainya dan ternyata memang beberapa memang di bawah saya kan, akhirnya saya juga belum nge-share juga karena nunggu teman-teman yang lain lah. Jadi setelah itu PIC-nya nge-share dan ternyata ada screenshot bahwa inbound tertinggi. Nah, di situ perasaannya sih ya alhamdulillah. Jadi puas aja sih, maksudnya yang sudah dipersiapkan kemarin sudah optimal dan hasilnya ya itu yang optimal dari saya di tahun ini. Mungkin itu, Mbak. Boleh dibocorkan ya nilainya berapa nih kemarin Mas Bakri? Ya, nilainya bisa dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nilainya kalau yang kemarin 90, Mbak. Wah. Jadi kalau yang tahun lalu itu saya dapatnya 74. Cuma memang tahun lalu karena tadi saya bilang agak sepertinya lebih susah ya tahun lalu. Jadi yang tertinggi di kategori saya itu juga 78. Jadi dengan 74 itu saya peringkat keempat kalau nggak salah ujian tulis tahun lalu. Dan tahun ini memang lebih tinggi sih yang saya rasakan, mungkin karena memang orangnya juga udah BOTB kali ya Mbak ya. Betul. Jadi kemarin yang langsung saya cek adalah bahwa oke 90, tapi berapa sih nilai yang di kategori saya, dan ternyata kan nilainya juga nggak beda jauh, berarti kan ya masih harus persiapan lagi lah buat tahap selanjutnya. Betul sekali. Nah, untuk selanjutnya saya boleh minta tips khusus ala Mas Bakri nih, agar mampu menghasilkan nilai tertinggi lagi dalam kategori yang diikuti seperti itu. Ya, kalau tips dari saya sih yang pasti tadi Mbak, ya kita pahami konsepnya, jadi bahwa tidak bisa namanya sebuah ilmu ya, jadi ilmu contact center itu nggak bisa kita pahami dari kalimatnya, tapi kita harus dapatkan key point-nya itu apa gitu. Jadi konsep dari materi ini apa, nah itu yang kita pahami. Jadi ketika itu diaplikasikan di soal, mau diubah berbagai macam bentuknya, ketika kita sudah pegang konsepnya, ya udah kita akan tahu bahwa terkait materi pelayanan ini akan seperti ini jawabannya, walaupun dia akan diubah-ubah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang pasti relax saja, karena memang ketika kita lebih relax dalam mengerjakan soal dan juga nothing tulus gitu, bahwa ya udah 10% gitu. Jadi ketika kita udah nggak ada beban seperti itu, hasilnya akan lebih optimal saja. Dan yang pasti jangan lupa ketika sebelum ujian ya berdoa lah, karena yang paling menentukan kan dari yang Allah juga. Iya, itu sama dukungan dari orang-orang sekitar itu juga ternyata berpengaruh positif sih Mbak. Betul. Jadi kita nambah semangat ya Mas ya untuk mengerjakan hal tersebut gitu ya. Iya. Oke. Lalu ada feedback untuk kegiatan online ujian online individual kemarin nggak sih Mas? Kalau boleh ada yang disampaikan? Kalau feedback sebenarnya lebih ke pada saat memulai ujiannya saja sih Mbak. Jadi lebih on time lagi waktunya ya, karena kan kemarin sudah dijadwalkan jam 8 ya, dan kita sudah join dari setengah 8, tapi memang mulainya agak lebih telat ya, 10 menit kalau nggak salah itu. Nah itu sih lebih di on time kan saja ujiannya, mungkin karena memang pengalaman baru juga sih ya Mbak ya, memanage ujian online via Zoom dan lain-lain. Nah termasuk mungkin pelaksanaannya kalau menurut saya sih kemarin udah cukup bagus ya untuk yang pertama kali ya. Bahkan yang saya rasakan secara sisi aplikasi lebih baik dari tahun lalu Mbak. Karena tahun lalu ketika kita semua berkumpul dan mengerjakan, itu pada saat submit itu sempat hang yang saya rasakan. Nah itu udah nilai nggak langsung keluar. Tapi kalau tahun ini sepertinya sudah ada perbaikan di sisi aplikasinya juga yang saya rasakan lebih ringan juga lah ketika kita akses juga melalui laptop masing-masing seperti itu. Jadi sudah cukup bagus sih feedbacknya. Jadi lebih mempermudah untuk mengerjakannya juga ya Mas ya? Iya, karena tahun lalu agak cukup berat sih itu aplikasinya, entah aplikasinya atau PC yang digunakan ya di tempat ujian laptopnya itu. Karena sempat ngehang itu tahun lalu. Iya, sempat putus juga kondisinya. Ya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi opsi ujian online ini berlanjut di tahun depan ya, misalnya ternyata
semua kondisi Indonesia sudah membaik dan ternyata Amin. ada The Best Contact Center lagi tahun depan, bisa jadi opsi sih. Maksudnya untuk ujian online ini dilakukan dari kantor masing-masing. Karena kan kita juga sudah hidup di zaman yang teknologi seperti ini. Maksudnya Betul. untuk pengawasan pun kita juga udah ada Zoom gitu. Balik lagi, memang integritas masing-masing orang juga. Tapi ketika itu bisa diminimalisir oleh teknologi, menurut saya itu sudah aman saja sebenarnya seperti itu. Betul sekali. Baik Mas Bakri, harapan Mas Bakri dalam mengikuti kompetisi TBCCI 2020 ini apa sih Mas Bakri? Mungkin ada goal yang ingin dicapai gitu. Ya, jadi harapan saya, jadi walaupun di tengah keterbatasan ya, jadi pelaksanaan lomba ini bisa saya bilang sangat penuh keterbatasan dibanding tahun lalu. Tapi tetap sukses untuk dilaksanakan nanti ke depannya sampai seluruh tahapan selesai, terutama nanti untuk tahapan presentasi mungkin nanti akan lebih besar lagi ya effortnya karena harus kita menggunakan Zoom juga. Nah itu nanti perlu persiapan juga lebih baik lagi dari tim ICCA-nya dan juga dari kami peserta, dan yang pastinya saya juga bangga sih jadi perwakilan sejarah lah ini pelaksanaan The Best Contact Center yang pastinya ini baru, penuh tantangan dan juga konsepnya baru seperti itu, bahwa di era keterbatasan pandemi ini kita bisa melaksanakan yang saya bilang mungkin new normal The Best Contact Center ya Indonesia, karena beda dari tahun sebelumnya. Untuk goal yang ingin saya capai sih, saya pengen meraih yang belum bisa saya raih di tahun lalu nih. Jadi kalau memang bisa, saya ingin berusaha meraih platinum di BOTB Back Office Agent di The Best Contact Center Indonesia 2020. Nah mungkin setelah kalau tahun ini berhasil dapat platinum, mungkin ya saya akan pensiun dulu lah dari lomba ini dan memberikan kesempatan ke teman-teman saya yang lain, seperti itu sih Mbak harapannya. Amin. Jadi semoga ya goal yang ingin dicapai sebenarnya lebih ke perpisahan yang indah lah untuk The Best Contact Center Indonesia. Amin. Semoga perpisahannya mendapatkan platinum langsung ya tahun ini. Amin Mbak. Amin. Ya hebat sekali ya Mas Bakri. Terima kasih banyak atas pengalamannya, pengalaman ujiannya. Semoga harapannya bisa tercapai semuanya dan mendapatkan platinum di tahun 2020 ini, The Best Contact Center Indonesia. Dan semoga di tahapan selanjutnya juga goals yang diinginkan dapat terwujud dan sukses terus Mas Bakri. Dan sukses juga untuk kita semua. Semangat selalu ya Mas Bakri ya. Ya, semangat Mbak. Ya, terima kasih banyak Mas Bakri sebelumnya atas waktunya. Itu saja mungkin pertanyaan yang mewakili sahabat ICCA semua mungkin yang ingin mencari tahu bagaimana peserta-peserta yang akan mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020. Terima kasih banyak Mas Bakri dan terima kasih untuk sahabat ICCA yang telah menyaksikan The Best Contact Center Indonesia 2020 dalam kata peserta.